Warawiri di media ini. Pandur warawiri. Tapi ketika saya sampaikan kepada ibu langsung bilang, saya tahu, saya sudah tahu. Ibu tuh kan matanya juga, kalau saya aja punya, gini, kalau saya punya dokumen dengan mata yang banyak dan menjadi dokumen, apalagi seorang ibu bangsa Megawati Soekarno Putri, dan kupingnya lebih banyak, tangannya lebih banyak. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi memang sangat mengejutkan sekali saat Poni Bakri mengungkapkan ada sosok penyusup dan pengkhianat. Ternyata Bu Mega malah sudah tahu duluan siapa pengkhianat yang ada di PDI Perjuangan. Selain itu, soal desaan Gibran dicopot, ternyata respon dari PDIP sungguh dua dugaan guys. Tidak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Tapi kalau yang tentang bagaimana PDIP akan dihancurkan itu serem karena penyusupan gitu kan terjadi, terus apa ya, banyaklah hal-hal yang mengerikan lah gitu, dan ternyata terdeteksi gitu, rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa gitu, melibatkan siapa aja, tokoh-tokoh bangsanya gitu, di jalan apa, nomor berapa, itu ada semua, termasuk penyusup itu. Termasuk penyusup dan pengkhianat. Apa ya namanya kalau gitu? Ya pengkhianat lah. Kalau kita menjadi anggota, saya nggak pernah jadi anggota partai, tapi kalau saya perhatikan ADART PDIP kan jelas ya. Ketika kita menjadi anggota tuh kita jadi kader. Kader itu setia kepada ketua umum. Jadi kalau kita nggak setia kepada ketua umum, ya atau membelot ya apa namanya, kalau bukan pengkhianat. Berarti ada itu nyata. Ada nyata semua. Dan Anda tahu itu siapa? Tahu. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang ini, oh oke deh gitu. Warawiri di media Pandur ini. warawiri. Pandur warawiri. Oh iya. Yes. Hanya satu orang, dua orang, tiga orang. Ada top berapa 5? orang, tapi ketika saya sampaikan kepada ibu langsung bilang, saya tahu. Saya sudah tahu. Ibu tuh kan matanya juga, kalau saya aja punya, gini, kalau saya punya dokumen dengan mata yang banyak dan menjadi dokumen, apalagi seorang ibu bangsa Megawati Soekarno Putri, dan kupingnya lebih banyak, tangannya lebih banyak, matanya lebih banyak kan pasti gitu. Jadi ketika saya sampaikan ibu, tidak terlalu terkejut. Iya, ini dia menariknya seorang ibu tuh ya, nggak pernah terkejut. Gue juga heran, ibu tuh tenang banget ya. Tenang, itu yang aku mungkin mesti belajar ya. Aku kan orangnya kan gedebak-gedebuk gitu ya. Oh, ini yang mesti belajar. Jadi tenang dan terus kepala dingin, berpikir panjang, sabar. Ibu tuh bilang sama saya tuh, kalau kita lagi terbang, kamu tuh mesti cuma belajar satu, sabar. Jangan terlalu mau terburu-buru menyelesaikan masalah, karena semua terus dipikir, holistic approach. Gitu. Menyangkut purnawirawan ini kan orang, kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Ya. Masuk Patri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah besar Indonesia. Ditanggapi serius itu artinya gimana BK? Presiden harus bersikap apa? Ya, Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Begini, artinya berarti ada peluang bahwa Wapres ini bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih BK. Secara mekanisme gimana ini? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi. Ini ada pernyataan sikap dari forum mengatasnamakan forum Purnawirawan TNI yang minta mendesak kepada pemerintah sekarang mencopot Wakil Presiden Gibran untuk diganti begitu Bang, karena menyalahi
aturan soal kemarin putusan MK lah segala Ya kan macam. kalau berangkat dari putusan MK kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendaftaran gibran. Tapi ketika kejadian yang lain tidak lagi kan bikin PKPU, berubah PKPU. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu saya kira hak mereka. Ya, tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa enggak. Itu aja. Mereka Itu juga saran yang baik. Daripada terus bergulir. Kan namanya saran kan, artinya itu menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak. Apakah ada ruang ruang konstitusional di sana? Lalu apakah itu akan mendorong misalnya wapresnya menjadi lebih baik? Kan gitu nih. Apakah bisa mendorong pemerintahan menjadi lebih efektif? Kan itu urusannya, bukan saya mengiyakan atau menidakkan usulan itu kan hak orang menyampaikan usulan. mereka juga mendesak kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk meresapel menteri-menteri yang pro Jokowi. Ya itu urusannya Pak Prabowo lah. Ya, Pak Prabowo yang tahu. Ya, saya kira kalau mereka sampai mengusulkan begitu kan berarti ada masalah. Kan gitu nih. Ya, masalahnya apa saya juga nggak tahu. Saya kan nggak di pemerintahan. Iya, saya tidak tahu itu. Apa satu alasan pencopotan kalau konteksnya dalam lembaga kepresidenan, satu apa sih kesalahannya gitu, mesti ditunjukkan. Yang kedua, prosesnya pasti harus melalui parlemen ya. Maka penting untuk menjelaskan apa dari pikiran-pikiran itu, atau kalau ada kesalahan baik juga kalau ditunjukkan. Tapi kalau tidak, sungguh saya juga tidak paham. Sejauh pemahaman saya dalam konstitusi, mekanisme itu melalui pemakzulan. Nah kalau mau makzul ada syarat-syaratnya itu. Nah syarat itulah yang sampai hari ini saya belum tahu. Kalau Bapak sendiri lihat syarat-syaratnya terpenuhi nggak Pak kalau memang mau? Saya nggak tahu kok syarat. Maka petisi yang dikeluarkan oleh Forum Purnawirawan TNI, di sana ada banyak jenderal, laksamana dan juga marskal serta kolonel-kolonel yang turut membubuhkan tanda tangan atas 8 petisi tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut. Yang menarik sekarang, tuntutan tersebut semakin meluas dan semakin menjadi perbincangan publik. Tampaknya tuntutan tersebut mendapat perhatian di tengah publik dan membuat kita sekarang mulai membicarakannya di setiap sudut kota, di setiap sudut desa, di setiap warung, di setiap restoran, di setiap tempat menjadi perbincangan. Mengapa saya katakan demikian? Kemarin saya mengunjungi beberapa titik tempat lokasi karena ada pertemuan dengan beberapa orang. Dan saya mendengar hampir setiap orang memperbincangkan hal tersebut. Dan ada beberapa yang kebetulan mengenal saya, melihat saya, dan menegur saya bertanya tentang petisi tersebut. Ini adalah sesuatu yang menarik. Karena petisi Purnawirawan ini telah menjadi perbincangan. Dan poin yang paling mereka pertanyakan ke saya adalah terkait usulan penggantian wakil presiden. Tampaknya ini menarik bagi masyarakat kita, menarik bagi banyak orang. Dan bagi saya sebetulnya juga cukup menarik ini daripada Gibran hanya jadi olo-oloan di negara ini. Bagaimana nanti kondisi batin, kondisi psikologis Gibran yang hanya menjadi olo-olokan karena ketidakmampuannya sebagai wakil presiden tetap bertahan di situ. Mungkin pilihannya lebih bagus mengundurkan diri daripada hanya jadi cerita buruk, cerita olok-olok dan akan dicatat sejarah Republik Indonesia bahwa Indonesia pernah punya wakil presiden yang tak bisa apa-apa, yang lahir dari sebuah hasil rekayasa konstitusi, yang lahir dari sebuah cacat moral etika hukum, memimpin dan ternyata tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kontribusi dalam pemerintahan dan hanya hadiah tukar guling dukungan dari Jokowi kepada Prabowo, dan itulah yang memenangkan Prabowo. Ini tidak bisa disangkal karena Prabowo juga mengakuinya bahwa dukungan Jokowi berperan besar untuk kemenangan Prabowo. Inilah yang menjadi dasar landasan berpikir kenapa Gibran memang menjadi penting untuk mengundurkan diri. Sebelum proses ini terus akan bergulir, karena saya lihat bahwa ada peluang gerakan ini akan membesar menjadi gerakan rakyat, gerakan massa yang akan berbondong-bondong menuntut pengunduran diri Gibran. Memang sangat disayangkan Indonesia, negara sebesar ini dengan begitu banyak orang-orang hebatnya, dikagetkan ketika Gibran harus menjadi calon wakil presiden.
Tidak ada alasan lain kecuali ini hanya menjadi kompromi politik, tukar guling politik antara Prabowo dengan Jokowi. Maka soal pernyataan petisi para forum purnawirawan ini saya pikir perlu didengungkan, dan saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendengungkan upaya ini, rencana ini, agar mendapat perhatian serius dari partai politik, DPR, dan bahkan juga Presiden Prabowo Subianto. Oke guys, jadi menarik tadi soal masalah penyusup dan pengkhianat di PDIP, dan juga isu polemik desaan forum purnawirawan pada Gibran untuk mundur. Ini kembali ke masalah penyusup dan pengkhianat, guys. Jadi ini jeniusnya Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Ternyata Bu Mega itu sudah tahu siapa pengkhianat yang ada di PDI Perjuangan. Oleh justru malah dibuat terkejut sendiri saat menyampaikan adanya pertemuan para penyusup dan pengkhianat yang tercatat secara perinci dalam dokumen tersebut. Karena Bu Mega sudah tahu sebelumnya. Namun sayangnya sampai saat ini PDIP belum buka suara soal siapa sosok tersebut. Jadi kalau memang ada penyusup dan pengkhianat di internal PDIP, harus segera dipecat. Kalau tidak loyal, solid, dan tidak ideologi ajaran Bung Karno, tetap saja PDIP hanya butuh kader yang memiliki loyalitas militan, tetap teguh dan setia dengan PDIP. Kader dan politisi boleh datang dan pergi, tapi partai ideologis PDIP tetap berjalan terus dalam membentuk negara kesatuan republik yang berkebudayaan dan bersemangat gotong royong, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.